Before you can take your seats, you must be sorted into your houses. They are Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, and Slytherin. Gryffindor! Slytherin! Hufflepuff! Ravenclaw! Pada tahun 1494, Luca Pacioli mempublikasikan buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Portioni et Proportionalia. Dalam buku tersebut terdapat subjudul yaitu Tractus de Computiis et Scriptoris yang mengajarkan tentang sistem pembukuan berpasangan. Subjudul inilah menjadi cikal bakal munculnya akuntansi. Setelah 1 tahun buku tersebut dipublikasikan, akuntansi mulai diterapkan di Indonesia. Setelah Perang Dunia Kedua, pengaruh akuntansi semakin terasa di dunia barat. Bagi banyak negara, akuntansi merupakan masalah nasional dengan standar dan praktek yang regulatif. Dalam akuntansi ada sistem berpasangan di mana transaksi dicatat dalam debit dan kredit secara seimbang. Nah, dari sistem ini, pembukuan dan laporan keuangan dapat tersusun secara sistematis yang dapat menggambarkan laba, rugi, kekayaan, serta hak milik perusahaan. Selanjutnya, sistem akuntansi diberi nama sesuai dengan nama orang yang mengembangkannya atau diberi nama sesuai negara masing-masing. Seperti contohnya Anglo-Sakon di Amerika Serikat dan sistem kontinental di Belanda. Saat ini, sistem akuntansi yang banyak digunakan adalah sistem Anglo-Sakon karena dapat mencatat berbagai macam transaksi secara lebih mudah. Dan pembukuan yang dilakukan menjadi satu bagian dengan akuntansi. Sedangkan sistem lain justru memisahkan antara pembukuan dan akuntansi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara yang memperkenalkan sistem pencatatan pertama kali di Indonesia adalah Belanda dan Portugis pada sekitar tahun 1642. Perkembangan akuntansi selanjutnya adalah dengan didirikannya Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI pada tahun 1957. Setelah 1960, akuntansi cara Amerika mulai diperkenalkan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, akhirnya sistem pembukuan di Indonesia pun mulai berubah dari sistem pembukuan Eropa yaitu kontinental menjadi sistem pembukuan Amerika yaitu Anglo-Saxon. Perkembangan berikutnya, akuntansi di Indonesia menerapkan pedoman standar akuntansi keuangan sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi global, peningkatan transparansi laporan keuangan, dan peningkatan kualitas laporan keuangan di Indonesia. Secara umum, pengertian akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Akuntansi sendiri dijadikan program studi sarjana di beberapa universitas termasuk di Universitas Mula Warman yang dilaksanakan sejak tahun 1997 berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi SK Dikti nomor 163/Dikti/Kep/1997 tanggal 20 Juni yang termasuk dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Peringkat akuntansi terakhir program studi S1 akuntansi jurusan akuntansi FE Unmul adalah A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN)PT pada tanggal 28 Juli 2020. Kenapa harus akuntansi? Ada apa di sana? Ada masa depan saya. Akuntansi sangat diperlukan dalam berbagai sektor, baik segi pemerintahan maupun perusahaan. Bahkan seorang akuntan bisa membangun perusahaan sendiri seperti kantor akuntan publik sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan. Dengan kemampuan yang dimiliki seorang akuntan yaitu berupa pengelolaan, pengevaluasian, penyajian laporan keuangan, bahkan perpajakan. Prospek kerja akuntansi hampir semua sektor membutuhkan lulusan akuntansi yang dimana sebagai staf keuangan yang kisaran gajinya sekitar 4 juta yang dimana tergantung pengalaman dan juga kemampuan. Beberapa profesi yang bisa kita geluti dalam jurusan akuntansi yang pertama seorang akuntan, pegawai bank, konsultan pajak, dosen atau pengajar, finance, auditor, dan juga HRD. Kelompok 8 pasti balance.